Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 6 September 2022. Miliki kerinduan selalu dekat kepada Yesus. Bacaan liturgi hari ini diambil dari surat 1 Korintus 6 ayat 1 sampai dengan 11 dan Injil Lukas 6 ayat 12 sampai dengan 19. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, menarik sekali saudara untuk kita renungkan Injil hari ini yang disampaikan oleh Lukas, saudara. Apa yang menarik? Mari kita perhatikan. Injil hari ini diawali, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Lukas 6 ayat 12. Yesus sebagai sosok pribadi 100% manusia, saudara. Dia berdoa semalaman kepada Allah Bapa. Berdoa ini merupakan sebuah napas setiap insan ciptaan Allah. Dengan berdoa, saudara-saudaraku yang terkasih, kita dapat melakukan komunikasi dengan Sang Pencipta, yaitu Tuhan Allah kita. Dengan berdoa kita dapat mengeluh akan keadaan kita dan meminta pertolongan kepadanya dan mohon kuasanya untuk turun atas kita. Di sini kita melihat Yesus berdoa semalaman untuk meminta pertolongan kepada Allah Bapa untuk memilih para murid. Berarti saudaraku yang terkasih, Yesus yang adalah pribadi 100% manusia menyertai Allah dalam segala tindakan untuk mengambil keputusan. Nah, apakah kita juga seperti Yesus yang selalu berdoa, saudara? Adakah kita dalam segala kehidupan ini selalu menyertai Tuhan kita Yesus Kristus? Ingat, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Saudaraku yang terkasih, pola kehidupan doa yang dilakukan Yesus semacam ini hendaknya juga kita ikuti supaya kita bisa hidup berkenan pada Tuhan. Apalagi kita menghadapi tantangan-tantangan yang sangat besar dari dua sisi, saudara. Dari luar, tawaran dan tantangan dunia terus mendesak kita untuk memilih apa yang tidak berkenan bagi Tuhan. Dari dalam diri kita sendiri, kedagingan membuat kita lebih menyukai apa yang tidak berkenan bagi Tuhan. Tanpa kekuatan dari Tuhan, saudaraku, kita tidak akan mampu mengatasinya semuanya ini. Seringkali kita malah tidak menyadari bahwa kita sedang memilih apa yang tidak berkenan bagi Tuhan, saudara. Itulah sebabnya kita harus tetap berdoa. Paulus mengingatkan, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 17 dan 18. Yang kedua, saudara-saudaraku yang terkasih, yang sangat menarik dari Injil hari ini adalah di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Lukas 6 ayat 17 dan 18. Mereka datang kepadanya dengan tujuan untuk mendengarkan firman Allah. Mereka rindu mendengarkan didikan, ajaran, dan nasihatnya, saudara. Ada pula di antara mereka yang datang ingin mendapat kesembuhan dari segala penyakit mereka.
Pertanyaan bagi kita sebagai refleksi diri saudara. Adakah kerinduan dari diri kita seperti orang banyak itu untuk mendengarkan firman Allah? Bagaimana sikap kita saat penyampaian firman Allah oleh hambanya kepada kita? Adakah kita mendengar dengan penuh kerinduan saudara? Kalau firman Allah diwartakan saudaraku yang terkasih, maka kuasanya saudara, kuasanya pasti akan turun atas mereka yang mendengarkan firman itu dengan penuh kerinduan. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Lukas 6 ayat 18. Banyak yang bertanya saudara, saya selalu rajin mengikuti Ekaristi. Saya telah rajin ikut ibadah, ikut persekutuan. Namun kenapa saya masih saja seperti ini? Penyakit tak kunjung sembuh dari tubuhku. Persoalan hidupku tak kunjung selesai. Kenapa? Tak dipungkiri pertanyaan ini sering dilontarkan kita saudara. Tapi saudara-saudaraku yang terkasih, adakah kita merefleksikan diri kita saudara? Bertanya pada diri kita sendiri. Bagaimana sikapku saat menghadiri Ekaristi? Bagaimana sikapku saat ikut persekutuan? Adakah aku sungguh-sungguh datang dengan penuh kerinduan? Adakah aku datang dengan sungguh-sungguh merindukan firman Tuhan? Adakah aku datang dengan sungguh-sungguh merindukan akan sapaan Tuhan kita Yesus Kristus? Yakobus mengingatkan kepada kita, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Yakobus 5 ayat 15. Dalam ketulusan kita berdoa saudara. Dalam ketulusan kita mengikuti Ekaristi. Dalam ketulusan kita mengikuti ibadah mendengarkan firman Allah. Yang lahir dari iman. Pertama-tama kuasa Tuhan akan mengampuni atau membebaskan kita dari segala dosa. Dari pengampunan yang diberikan maka kita pun akan memperoleh pemulihan, akan memperoleh kesembuhan saudaraku yang terkasih. Perenungan hari ini mau mengajak dari kita semua sebagai ciptaannya saudara, diingatkan untuk selalu ada kerinduan memiliki hubungan relasi yang intim dengan Sang Pencipta kita. Relasi yang kita bangun untuk selalu dekat kepadanya adalah dengan berdoa saudara. Berdoa. Baik berdoa pribadi, berdoa keluarga, di dalam mesbah keluarga, mendengarkan firman Tuhan dengan seksama, memperhatikan dan merenungkan, serta menjadi pelaku firman itu sendiri dan men-sharingkan apa yang didapatkan dari firman itu. Hadir dalam setiap kesempatan dalam perayaan Ekaristi dengan penuh kerinduan serta hadir dalam kepantasannya. Jika kita lakukan semuanya ini saudara-saudaraku dengan penuh kerinduan dan penuh iman, maka kuasa dari Tuhan kita Yesus Kristus akan kita dapatkan. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau selalu ada kerinduan untuk dekat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Allah Bapa Sang Pencipta yang penuh kasih, melalui putranya Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu memberkati kita sekalian dan bersama Roh Kudus yang senantiasa membimbing kita kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.